NIM 423244114 dengan teman saya. Halo, perkenalkan saya Umaira dengan NIM 423314167 dengan teman kami. Halo, nama saya Selin Azmi Simorangkir dengan NIM 42311411036. Nah, di sini kami akan menampilkan video podcast mengenai pergeseran dan pemertahanan bahasa, studi kasus penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Batak pada mahasiswa perantauan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di podcast Berpikir dan Berbicara. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pergeseran dan pemertahanan bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba pada mahasiswa perantauan Universitas Negeri Medan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi, baik itu dengan teman ataupun dengan keluarga dan lain-lain. Bahasa kita merupakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang sering kita gunakan dalam situasi informal. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya mengundang teman-teman saya dari mahasiswa perantauan. Yang pertama ada Selin Agustina Simorangkir. Halo Selin. Dan yang kedua ada Helga Irene Purba. Halo Helga. Apa kabar kalian berdua? Helga, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kalau Alhamdulillah baik. Kalau Selin? baik. Nah, kita di sini membahas mengenai pergeseran dan pemertahanan bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba. Kalian kan dari perantauan ya, dari Kalau aku asalnya dari Dalam Sanggur. kalau Selin dari Dari oh ya, baru oke. Nah, pernah nggak sih kalian sebelum merantau itu ditegur keluarga karena terlalu sering memakai bahasa Indonesia, nggak memakai bahasa daerah yang mayoritas di sana? Oh, sendiri dulu ya. Kalau aku sendiri sih, kalau ditegur enggak juga lah ya kan, karena di daerah aku, terutama keluarga aku itu, karena kami pakai bahasa daerah, jadi kalau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah, karena di sana juga udah hampir mayoritas orang kan di sana sukunya udah campur nih, jadi untuk bahasa sehari-hari pun nggak apa-apa gitu kalau kami pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk di rumah ya, kalau di rumah kami bahasa Batak sama orang tua gitu. Berarti campur ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Kalau di lingkungan akademik di sekolah kemarin SMA. Oh iya, kalau di lingkungan akademik kan karena kita ini pakai bahasa Indonesia, jadi semua siswa-siswinya itu harus di bahasa Indonesia biar kayak gitu. Malah ada kan itu guru kami kayak misalnya siapa yang kedapatan bahasa Batak kena denda ya gitu. Tapi bercanda aja biar kami dilatih untuk kebiasaan kami bahasa Indonesia biar kami nggak ini monopol pakai bahasa Batak gitu. Kalau aku sendiri ya, gak ada yang larang sih, karena kan dari rumah juga udah biasa bahasa Indonesia. Cuma kan kalau dalam lingkungan pertemanan, kadang kita itu ngomong tuh campur, kadang pakai bahasa Batak, kadang pakai bahasa Indonesia. Nah dulu dia ada cerita lucu dari temanku. Nah temanku ini ditanya sama ada orang tua yang udah punya lansia lah gitu ya. Jadi dia ditanya pakai bahasa Batak, cuman dia jawabnya pakai bahasa Indonesia. Nah kalau secara sopan santunnya itu kalau misalnya kita nanya pakai bahasa apa, jawabnya juga harus pakai bahasa apa gitu kan. Misalnya bahasa Batak nih. Nah aku juga harus jawabnya pakai bahasa Batak. Nah dia ditegur di situ karena dia jawabnya sebenarnya dia jawab sebenarnya itu pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk lingkunganku sendiri ya gak ada yang larang sih, gak ada yang marah gitu. Di lingkungan sekolah juga begitu. Di sekolah memang harus pakai bahasa Indonesia, namun setelah di luar sekolah bisa bareng teman-teman kan pakai bahasa Batak juga. Sekarang kalian udah merantau nih dari Medan. Nah, di perantauan ini kalian lebih
pribadi pakai bahasa Indonesia karena kan keluarga juga lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, udah lama tinggal di Medan juga gitu. Jadi jarang kalau pakai bahasa Batak mungkin sama Selin, sama teman-teman kuliah gitu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Kalau aku mungkin kan nggak mungkin sama Iya. gitu loh. Jadi lebih sering pakai bahasa Indonesia sih. Kalau saya Ya kalau aku sendiri itu balance ya. Karena kan aku di sini ya merantau kan kembali lagi. Jadi kawan-kawan aku yang merantau dari kampung itu satu kos sama aku. Jadi kalau kami di kos itu hampir nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Indonesia itu kesannya kami kayak ya kan. Tapi kalau dia di akademik kayak di kampus ini itu sering pakai bahasa Indonesia tentunya karena kan di sini udah campur semua ya teman-teman kita. Iya. Jadi kalau aku sendiri itu kalau ditanya lebih sering yang mana, kayaknya balance. Ya padahal kalau misalnya ini ya kan, kita jumpa nih sama mahasiswa Batak gitu kan, kita pakai bahasa Indonesia, dianggap ih sok baru gimana aja bukan bahasa udah kayak gitu loh. Iya. seperti yang kita ketahui kan, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa formal dan universal. Kalian pernah nggak sih merasa ada ekspresi yang lebih cocok diungkapkan pakai bahasa Batak? Kayak bercanda-bercandaan gitu. Iya, kadang kalau misalnya ini ya, misalnya di suatu perjalanan gitu kan, kadang aku sama temanku jalan gitu loh. Nah mungkin kan kalau di Medan ini ada kan yang nggak ngerti bahasa Batak gitu loh. Jadi misalnya dia lewat ya kan, kadang tuh lebih enak mengungkapkan apa yang udah kita lihat itu menggunakan bahasa Batak. Kayak spontan gitu Iya, ya? kayak spontan gitu loh. Jadi kayak ibaratnya menggosip pun lebih enak pakai bahasa Batak gitu loh. Kalau pakai bahasa Indonesia dia kan kadang dia ngerti gitu loh, jadi kita pun jadi nggak enak gitu loh. Jadi menurut aku ya kalau di dalam situasi yang kayak di bus tadi atau di mana gitu lebih enak pakai bahasa Batak daripada bahasa Indonesia. Berarti kalau di situasi informal, non formal gitu lebih baik menggunakan Iya lebih enak ya. Nah, kalau Seren sendiri itu pernah nggak sih merasa ada ekspresi yang lebih cocok digunakan dalam bahasa Batak? Oh iya pasti ada ya kan. Soalnya sama mirip-mirip sama yang dibilang Helga tadi. Karena kan kita sering jalan-jalan nih sama teman khususnya aku. Terus aku itu seringan pergi sama kawan-kawan aku yang sama. Yang Sama-sama Batak. Jadi kalau di suatu tempat nanti kan ada kayak janggal di depan kami, kan nggak mungkin lah kami pakai bahasa Indonesia gitu. Otomatis ngerti dong gitu. Jadi kalau aku sama kawan aku langsung kayak kan wanita itu julidnya ya kan, langsung kami kayak gitu-gitu. Tapi pakai bahasa Batak dia orang itu pun nggak ngerti sama. Berarti sama ya. Ya, mirip. Ada nggak kebiasaan komunikasi kalian dalam bahasa Batak itu kalau diterapkan di lingkungan kampus malah bikin orang salah paham kayak salah arti gitu? Ada sih, tapi yang mungkin nggak semuanya, tapi kan kayak misalnya nih lagi cerita-cerita sama kawan, terus di situ kayak apa namanya, situasinya nggak pas, jadi kesannya kalau kami pakai bahasa Batak, misalnya kan kami kawan satu kampus itu satu kelas yang sama-sama Batak lagi cerita, terus di samping kami ada kawan yang nggak ngerti bahasa Batak, entah dari mana aja kan gitu. Nanti kesannya kalau kalian pakai bahasa Batak sampai dia kayak agak-agak risih gitu, apa mungkin dia mikirnya orang ini ngomongin apa ya, orang ini ngomongin apa ya gitu. Jadi itu sih kadang merasa kalau kawan kita itu sama kita orang itu agak-agak risih mungkin ya, karena nggak ngerti juga. Karena nggak ngerti bahasa Batak. Ya juga sama sih. Kalau sendiri gimana? Sama kayak yang Selin bilang, kadang memang karena yang non Batak itu gitu loh, jadi kadang kayak mungkin dia merasa orang ini ceritain aku loh gitu. Kayak kau sendiri kan Iya. kalau ngomong sama aku misalnya kadang aku pakai bahasa Batak nyaman nggak? Enggak sih, karena nggak tahu Iya artinya. kan, nah gitu juga. Jadi kadang penggunaan bahasa Batak itu ya tergantung situasi lah gitu. Kalau ada yang nggak ngerti jangan di bahasa Batak. Ya pintar-pintar kita Iya, berarti pintar-pintar kita menempatkan ya bahasa. betul. Nah, selanjutnya kita kan udah semester 4 nih, pasti udah kepikiran lah, udah capek tugas lagi. Nah, kalau nanti
Jadi untuk anakku sendiri pun nanti aku akan mengajari bahasa Batak biar nanti kalau ada bilang orang bilang kadang gini, biar nggak jadi Batak balik gitu loh. Apa itu artinya? Gak pintar bahasa Batak, gak tahu apa-apa, padahal dia Batak Ya, Batak tapi maklum. gitu. Jadi aku harus ngajarin itu bagaimana budaya-budaya Batak, karena kan budaya Batak itu memang harus terus menerus sampai tua, sampai cucu buyut pun harus tahu kalau di Indonesia ini ada Batak gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Agak dalam ya. Iya, kalau sebenarnya iya lah ya. Sebagai anak yang lahir di kampung yang merantau di sini, aku tahu gimana sepenting apa itu bahasa diajarkan. Karena orang tua aku sendiri itu gimana ya? Memang orang tua aku kadang juga pakai bahasa Indonesia, tapi gimana orang itu harus menekankan kalau kami anak-anak itu juga harus tahu dan ngerti. Bukan cuma bahasa aja sama seperti yang bilang Helga, budaya-budayanya, tutur-tutur, ya kan, dari orang Batak itu identik ya kan, sama adat istiadatnya yang kayak ini. Jadi ya kalau dibilang diajarin pasti diajarin ya kan. Ya itulah dia makanya dia orang Batak harus tahu dan paham apa itu Batak itu. Berarti dari pendapat kalian berdua, anak-anak kalian nanti atau generasi selanjutnya akan diajarkan bahasa Batak. Ya. Nah, seperti yang disampaikan Helga tadi, apa tadi istilahnya Batak? Ya banyak kan sekarang. Iya. Sering nggak kalian menemukan mahasiswa di Unimed ini yang kayak gitu, nggak bisa bahasa Batak sama sekali, tapi dia bahasa Batak? Ada dong. Menurut kalian gimana? Kenapa dia bisa terjadi? Menurut aku ya, pertama dia tinggal bukan di lingkungan Batak. Jadi dia tidak biasa mendengar bahasa Batak ataupun tidak biasa menggunakan bahasa Batak tersebut gitu loh. Kedua itu faktor orang tua atau keluarga. Jadi keluarganya nggak mendukung dia untuk menggunakan bahasa Batak. Padahal mereka memang berasal dari Batak gitu kan, atau dari daerah Batak. Cuman orang tuanya tidak membiasakan si anak tersebut untuk berbahasa Batak. Sama juga dengan sepupu aku. Sepupu aku tuh dari kecil dan besarnya di sini di Medan, tapi dia nggak bisa bahasa Batak sama sekali gitu. Itu karena memang apa ya, kalau bilangnya pulang ya gitu ya, karena kalau dari adiknya mama kalau lagi bilangnya pulang nggak kebiasaan sepupu tuh pakai bahasa Batak gitu. Jadi mereka tuh kalau aku misalnya ngomong bahasa Batak nih sama mamaku sama kakak aku, mereka nggak bakal ngerti. Jadi bilangnya pasti gini, please tolong gunain bahasa Indonesia. I don't know what you say kayak gitu. Jadi memang hal kayak gitu dikarenakan dari lingkungan sama kedua faktor keluarga. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri itu ada dua sudut pandang. Yang pertama itu pasti gara-gara lingkungan. Terus yang kedua karena diri dia sendiri. Kenapa bilang itu kan? Kalau yang dari lingkungan dia nggak ngerti, kita masih bisa nerima gitu. Karena kan ada nggak semua orang yang apalagi yang tinggal di Medan ini ya kan. Masih banyak yang kita temui anak-anak yang nggak diajari bahasa Batak karena mayoritas lingkungannya itu nggak gunain bahasa Batak gitu. Jadi kalau kita mikirnya gimana juga kan mau gimana lagi ya? Kan itu dari lingkungan dia. Tapi di sisi lain kalau dari diri dia sendiri itu gimana ya banyak? Ada makan kan sama mahasiswa perantau ini. Terus aku tahu kalau di kampung dia itu mayoritas Batak gitu. Dan aku tahu dia juga pasti tahu bahasa Batak gitu. Tapi nggak tahu dia entah malu. Tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa nilai dari Banyak sih. Nah, di perantauan ini juga khususnya di sini lah ya kan di kampus kita ini di universitas yang di Medan ini masih sering aku temui anak-anak yang kayak memang notabene itu dia dari kampung Iya. terus dia ngerti bahasa Batak. Oke lah kalau aku ngajak dia bicara di depan teman-teman yang nggak bisa bahasa Batak dia jawabnya bahasa ini nggak apa-apa. Kayak cerita Helga tadi dia diajak bahasa Batak tapi dia jawabnya bahasa Indonesia. Aku nggak tahu lagi ya motif dia bahasa Indonesia kayak mana. Tapi aku nilainya kayak mana ya? Kok harus kayak gitu kali? Mungkin dia malu kali. Mungkin ya biar kayak
kayak suatu cara dia untuk meninggalkan bahasa Batak tersebut, karena dari satu sisi dari dia sendiri dia tuh malu menggunakan bahasa Batak gitu loh. Kayak apa sih, nanti aku dianggap kampungan sama orang gitu kan banyak nih orang-orang padahal dia dari pelosok gitu loh, tapi nyampe Medan ini macam udah ini ya kan. Jadi dia mungkin ya itu suatu cara dia tuh kayak aku gak mau gunakan bahasa Batak, jadi itu meninggalkan bahasa Batak sih. Kalau saya Iya, soalnya sih sebenarnya yang bilang itu gimana ya, dia kelihatan berbeda aja mungkin dari teman-teman yang dari kampung-kampung itu ya kan. Biar dia agak kelihatan, oh orang kampung yang ini beda nih gitu. Iya. Padahal kan kalau sebenarnya kita nggak gitu ya kan. kalau kamu tuh mayoritas ya kita tuh memang harus pakai bahasa Batak guys gitu loh. jarang kalau misalnya di paling hanya di sekolah, di gereja mungkin gitu. Nah, Oh, berarti kalau di gereja menggunakan bahasa dia. tapi tergantung juga kan, kalau di gereja itu yang ada khusus namanya itu HKBP. Jadi kalau di HKBP itu sendiri itu bahasanya harus bahasa Batak. Iya, tapi kalau mungkin untuk anak-anak yang belum mengenal terlalu jauh ya kan bahasa daerah itu, ada juga bahasa Indonesia gitu. Berarti menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Nah, kalian kan keseharian kalian menggunakan bahasa daerah di situasi yang formal. Menurut kalian bagaimana caranya agar bahasa Batak ini tetap eksis di era digital sekarang? Atau haruskah ada konten kreator yang sering pakai bahasa Batak? Atau kalian nanti ingin menjadi konten kreator? Kalau aku memang gak ada minat sih dan gak pede juga, tapi ya kalau untuk melestarikan atau bikin eksis bahasa Batak ini mungkin lewat media sosial seperti TikTok, karena sekarang kan udah banyak tuh kreator-kreator Batak yang menggunakan bahasa Batak. Terus kayak kalau misalnya di TikTok bikin dance kayak itu ada pakai bahasa Batak, itu menurut aku keren. Itu jadi semangat kita sebagai orang Batak menggunakan lagu Batak tersebut ya semakin nampak aja gitu dari luar gitu. Jadi lewat media sosial dapat meningkatkan eksistensi penggunaan bahasa Batak ini. Kalau saya Sama aja sih, lagi-lagi ya kan. Zaman sekarang itu kan semuanya udah serba digital. Jadi kalau untuk melestarikan ya sama menggunakan TikTok, namanya menggunakan ya nggak apa-apa. Apa namanya? Udah banyak sekarang kita jumpain lagu-lagu Batak digunain. Yang keren, dari Jumlah keren. Ya, baru. Tapi di luar dari media sosial juga untuk melestarikannya aku bisa ini. Soalnya kadang ada teman-teman kita yang tertarik gitu. Jadi kayak gini, itu artinya apa gitu. Terus aku langsung kayak, wah ini mau belajar nih, sebenarnya gitu. Jadi kita yang ditanya seperti itu langsung kayak excited untuk mengajari teman kita tadi. Gimana lah caranya biar dia itu menganggap Batak itu menarik untuk dipelajari. terakhir, menurut kalian apakah bahasa Batak itu tetap bisa bertahan di generasi mendatang ataupun malah semakin tergeser oleh bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, bahasa Medan? Kalau dilakukan Batak ini ya tentu tidak gitu kan. Tapi di mahasiswa perantau menurut aku, karena kadang mereka tuh bicara apalagi kalau di Jawa. Iya. Di Jawa kan kadang ya kita tidak berjumpa dengan masyarakat Batak gitu kan. Kalau ada paling Palinglah dikit gitu. Jadi menurut aku dia bakal terbiasa. Nah, bahasa apa? Bahasa gaul, bahasa keilmuan yang sering menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Jadi ini bakalan tergeser dengan bahasa-bahasa lain. Namun di satu sisi ya kita sebagai mahasiswa perantau ini kita harus bisa tetap mempertahankan bahasa ini gitu loh. Karena ini kan bahasa Batak adalah sebagai bahasa ibu dari kita kampung gitu kan. Jadi kita harus mewariskan itu nanti dan mempertahankannya supaya nggak tergeser dengan bahasa-bahasa lain. Kita bisa masih mempelajari bahasa lain, misalnya bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu, tapi dalam situasi apa? Kita juga harus tahu balik lagi dengan situasi apa. Saya kalau kamu? Nah, ini jadi masalahnya sih menurut aku sekarang. Soalnya di Medan ini sendiri aja yang kita tahu sendiri kan, Medan itu banyak Bataknya, ya kan, banyak Bataknya. berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi
Sedangkan di Medan aja yang banyak orang Batak dia udah malu. Apalagi kalau di luar dari ini. Jadi gimana ya? Kalau dibilang bahkan tergeser, kayaknya iya. Karena zaman sekarang sepertinya bahasa ibu itu udah agak dilupain. Sedangkan di daerah sendiri aja, sehari-hari itu udah banyak ditemuin pakai bahasa Indonesia, walaupun dia orang Batak. Iya, sama-sama. Di kampus juga gitu. Jadi anak-anak tuh udah dibiasain pakai bahasa Indonesia dulu daripada bahasa Batak. Jadi mereka kalau misalnya orang tua ngomong, ada mana nenek-nenek yang mana nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi ngomongnya sama si anak itu pakai bahasa Batak. Jadi dia nggak ngerti ngomong apa. Ya, bahkan aku kan pernah sempat dengar nih di kampung aku. Dia itu kan perantau tapi kerja. Jadi dia itu nikah di luar Medan ini. Nah, terus balik-balik ke Medan, dia orang Batak. Perempuan itu orang Batak, laki-lakinya juga orang Batak. Tapi yang laki-laki dia itu seperti saya bilang tadi, lingkungannya itu nggak ada orang Batak. Jadi dia nggak ngerti bahasa Batak. Terus giliran balik ke kampung, yang apa mamanya anak ini tinggal orang itu tinggal di kampung. Jadi ayahnya ini nggak suka kali kalau anaknya itu pakai bahasa Batak. Kayak dia itu nggak suka kalau anaknya itu terikut lingkungan di sana. Oh. Iya, jadi dia apa sih gue suka pakai bahasa Batak gitu. Iya, gitu-gituin anaknya. Padahal kita udah tahu ya kan di daerah sana itu bahasa Batak semua. Itu kan juga nanti ada dampak negatif sama anaknya. Kawan-kawan anaknya itu kalau pakai bahasa Batak sama anaknya gimana? Iya kan? Jadi dia itu salah cara mendidik anaknya. Gimana? Tapi kalau ada juga sih di sana yang kayak kalau pakai bahasa Indonesia, ih, kok tanda udah dipakai gitu ya kan? Langsung deh kayak gitu. Jangan sosok bahasa Indonesia gitu. Ya beda-beda sih lah. Ya padahal itu tergantung pribadi Nah, orang juga ya, menilai sesuatu. sesuatu. Gimana dia ini? Oke, berarti menurut kalian ada kemungkinan bahasa Batak ini akan Iya, tergeser di sepertinya akan tergeser. dengan beberapa faktor seperti keluarga ataupun lingkungan. Iya, gimana coba? Nah, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Berarti intinya di podcast kita ini bahasa Batak itu kemungkinan besar akan tergeser ya menurut kalian. Iya. Ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan maupun keluarga. Iya. Tapi semoga enggak lah ya. Ya, semoga dong. semoga budaya Jadi Batak bisa diizin. tetap dilestarikan. Amin. Semoga generasi muda sadar pentingnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya penggunaan yang seimbang lah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Batak. Iya. Oke, sekian saja podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye. Makasih kawan. Selamat menit.